hari ini saya akan melanjutkan beberapa minggu yang lalu tentang temanya adalah tanda orang percaya. Tanda dari orang percaya. Ya, 2 minggu yang lalu saya sampaikan tentang Roma 12 ayat yang ke-11. Ya, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ya, kalau kita kendor berarti kualitas kerajinan kita ini menurun. Kualitas hidup kita ini menurun. Kualitas kita itu kalau meningkat, kita nggak akan pernah kendor. Justru berapi-api di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, saya tidak mengulangi. Lalu biarlah rohmu menyala-nyala di ibadah yang kedua. Di jam 10 saya bagikan tentang biarlah rohmu menyala-nyala. Roh kita harus menyala-nyala. Tidak boleh suam-suam kuku. Anak Tuhan tidak punya banyak pilihan. Panas, katakan panas, jadilah panas. Dingin, jadilah dingin. Suam-suam kuku dimuntahkan, firman Tuhan berkata. Kalau hari ini saudara mau sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh. Jangan separuh-separuh dengan Tuhan. Amin saudara. Kalau dingin, dingin aja sekalian sudah. Karena orang yang suam-suam, tidak panas, tidak dingin, tetap aja dimuntahkan. Nah hari ini saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, tanda dari orang percaya, rohnya selalu menyala-nyala. Selalu berkobar-kobar, selalu antusias. Selalu punya hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Seperti orang yang puasa, saudara, kalau ada air putih atau nasi putih aja, waduh itu rasanya nikmat sekali. Kepingin langsung makan. Orang percaya, ya itu rohnya selalu menyala-nyala. Ketika mendengarkan firman Tuhan, dia akan tangkap itu ketika ada pelayanan, dia siap, aku mau melayani. Karena rohnya menyala-nyala. Dan melayani Tuhan adalah kesukaan, ada sebuah sukacita kalau hari ini kita melayani Tuhan. Karena ketika kita di dunia ini, kita ini sedang training aja Bapak Ibu Saudara. Kita ini di dunia ini training, teman-teman semuanya kita ada di sini yang melayani kita ini cuma training. Pelayanan kita sesungguhnya nanti ketika kita di surga. 24 jam kita akan melayani Tuhan ketika kita di surga nanti. Jangan sampai di surga nanti kita nggak tahu. Aku harus berbuat apa? Aku nggak ngerti caranya dan sebagainya. Ini waktunya. Ketika kita ada di dunia ini. Ketika kita masih bernafas. Jangan tunggu kita di atas kasur orang sakit. Baru kita bilang, aku menyesal. Dulu aku waktu kuat. Dulu aku masih muda. Kok gak melayani? Sekarang aku sudah tergeletak. Aku gak punya kekuatan untuk melayani. Jangan. Jangan tunggu. Saat itu saudara, tapi saat ini ketika saudara punya kekuatan untuk melayani, ayo layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Ya, nah hari ini kita akan bicara tentang Roma 12 ayat yang ke-12. Oke, suara saya kira-kira saudara bisa dengar dengan baik. Amin ya, bisa dengar dengan keras ya. Oke, saya kurang sedikit. Oke, bisa bantu saya. Jadi saya agak teriak-teriak karena saya nggak kedengaran suara saya sendiri. Oke, nah Roma 12 ayat yang ke-12. Yang sudah menemukan ayat ini, katakan saya suka ayat ini. Cepat sekali saudara buka kitabnya ya. Oh ada di sini, oke. Kita baca bersama-sama ya. Tunggu hitungan dulu, oke. Kita akan baca bersama-sama, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Sepanjang hari ini, saudara, inilah tema yang akan saya bagikan kepada Bapak Saudara. Munculkan di umum 1, ya di saat ini, saya akan bagikan tentang bersukacita dalam pengharapan. Tanda dari orang percaya adalah selalu bersukacita dalam pengharapan. Pagi hari ini, inilah yang akan saya bagikan. Di umum 2, bersabar dalam kesesakan. Wah ini seru ini. Bagaimana caranya orang yang berada dalam kesesakan kok bisa bersabar? Kenapa? Ini nggak salah ayatnya. Ya, kita disuruh bersabar. Di ibadah 3 nanti bertekun di dalam doa. Banyak orang meremehkan ini Bapak Saudara. Ya, banyak orang yang mintanya instan. Kepinginnya langsung jadi. Ya, tapi Tuhan ajarkan kita untuk kita mau bertekun di dalam doa. Tapi itu nanti sore ibadah yang ketiga.
Ya, jadi Bapak Saudara, kalau Bapak Saudara tidak punya kegiatan di luar sana sepanjang hari ini, Saudara, ayo saya ajak Saudara, kita sama-sama belajar firman Tuhan. Biar manusia roh kita itu betul-betul dibangun. Sehingga kita semua, Saudara dan saya hari ini boleh menjadi sebagai tanda orang percaya. Menjadi orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Katakan amin. Ya, nah bersukacitalah dalam pengharapan. Satu pertanyaan mungkin muncul di hati kita, mungkinkah kita bersukacita ketika kita berada dalam satu pengharapan? Bisakah kita bersukacita ketika kita berada dalam satu pengharapan? Pengharapan itu apa? Setiap orang itu punya pengharapan. Bahaya kalau kita nggak punya pengharapan. Betul ya saudara ya? Kita punya mimpi, kita punya cita-cita, kita punya tujuan. Apa yang menjadi keinginan kita di suatu kali nanti di tahun 2023 atau di hari-hari ini. Mungkin yang masih bujangan kepingin mempunyai pasangan hidup. Kepingin punya keluarga. Yang sudah berkeluarga atau semua orang mungkin butuh pekerjaan. Mungkin orang yang sakit pengharapannya adalah menjadi kuat kembali. Menjadi sehat kembali. Banyak, semua orang punya pengharapan. Bahaya kalau kita nggak punya pengharapan, ya berarti kita nggak punya tujuan. Ya udahlah, kalau hidup ya hidup, kalau mati ya matilah. Itu orang yang nggak punya pengharapan. Tapi kalau orang yang punya pengharapan, saudara, dia akan terus berjuang untuk hidup. Ya, karena ketika dia berjuang, orang itu akan melihat pengharapan itu akan terjadi di dalam hidupnya. Nah, biasanya orang yang berada dalam suatu pengharapan itu selalu terbawa di dalam pikirannya. Kepikiran terus, gimana ya pekerjaan saya, gimana ya rumah tangga saya, gimana ya anak-anak saya dan sebagainya. Ya, kepikiran terus, kadang-kadang jadi nggak bisa tidur. Sulit untuk tidur karena kepikiran terus, karena sebuah pengharapan. Lalu makan nggak bisa tidur nggak bisa makan. Dari dulu begitu saudara ya. Kalau makan nggak bisa tidur juga nggak bisa makan. Lalu saudara masih bersama dengan saya. Kok saudara tertawanya terlambat? Oke. Lalu tidak sabar, jadi sensitif, saudara. Jadi sensitif, jadi marah-marah terus karena menanti ya pengharapan itu kayaknya lama nggak terjadi. Kok lama ya nggak jadi? Kok nggak terwujud? Mana mukjizatnya dan sebagainya. Lalu mulai apa saudara? Mulai putus asa, mulai menyerah. Sudahlah menyerah. Ya mulai meninggalkan, pelan-pelan meninggalkan. Nah saudara, biasanya orang yang berada dalam pengharapan, apalagi orang yang tidak berada dalam Tuhan, terjadi seperti itu. Ya, makanya firman Tuhan berkata, bersukacitalah. Ya, sukacita akan lebih mudah, ya saudara ya. Akan lebih mudah segala sesuatu berjalan dengan lancar kalau kita hari ini dapat bersukacita, saudara. Maka segala sesuatunya akan berjalan lebih baik. Saudara akan jalani hidup saudara lebih mudah. Daripada saudara menjalani hidup saudara dengan bersungut-sungut, dengan mengeluh. Nah, sukacita itu apa? Ya saya agak sedikit mengebut saudara ya. Sukacita itu apa? Sukacita itu terlepas atau bebas dari perasaan sedih. Amin. Ya, sukacita itu bebas atau terlepas dari perasaan sedih. Ya, tidak dikuasai oleh kesedihan. Itu yang pertama. Yang kedua, sukacita itu terlepas dari perasaan takut atau khawatir. Ya, itu sukacita. Yang ketiga, sukacita itu terlepas atau bebas dari perasaan tertuduh. Tidak ada perasaan tertuduh. Nah, sekarang saudara perlu cek. Uji hidup saudara, uji hati saudara. Apakah hati saudara hari ini sedang susah? Hati saudara sedang sedih. Coba cek. Mungkin ada suatu pengharapan yang belum terwujud dalam hidup saudara.
Lalu ada perasaan takut, ada perasaan khawatir, ada sebuah intimidasi dalam hati saudara. Aduh, nanti gimana ya? Masa depan anak saya gimana ya? Masa depan keluarga saya gimana ya? Ini suami istri lagi bertengkar, papa mama saya ini lagi bertengkar dan sebagainya. Ada perasaan takut, pekerjaan saya ini beberapa waktu ini kok gak berhasil ya? Kok sepi ya? Ada perasaan takut, khawatir ya. Coba uji hati saudara. Lalu mungkin ada perasaan tertuduh ya. Sehingga saudara gak bisa sukacita. Ada orang yang menyalahkan saudara, ini gara-gara kamu, ini gara-gara kamu, ini salah kamu. Dan sebagainya. Saudara merasa tertuduh sehingga saudara tidak dapat bersukacita. Ya, saudara tidak dapat bersukacita. Namun firman Tuhan mengajarkan kita, bersukacitalah dalam pengharapan. Nah, sekarang saya ingin ajak saudara, apa yang menjadi pengharapan di dalam hidup saudara? Atau firman Tuhan berkata, hati yang gembira adalah obat. Tapi semangat yang patah, apa saudara? Meremukkan tulang. Hati yang gembira artinya Tuhan ingin kita itu bersukacita. Halo, amin saudara. Bersukacita apapun yang menjadi pengharapanmu hari ini. Mungkin hari ini saudara tidak melihat. Mungkin hari ini ada orang yang berkata gak bisa, gak mungkin. Atau mungkin sudah divonis oleh dokter. Gak bisa, ini gak bisa tertolong dan sebagainya. Apapun yang hari ini berita yang saudara dengar, firman Tuhan ajarkan kita bersukacitalah. Halo, amin. Apapun yang saudara dengar hari ini, baik atau buruk. Saya teringat, kita langsung sambung sampai jam 12 saja ya ini ya. Saya teringat dengan 12 pengintai yang diperintahkan oleh Musa untuk mengintai di tanah perjanjian, di tanah Kanaan. Melihat saudara, apakah di tanah tersebut itu aman dan sebagainya. 12 orang itu mulai berangkat. 10 orang, saudara, 10 orang kembali memberitakan, membawa kabar busuk, firman Tuhan katakan. Membawa berita yang kurang baik. Ketika disampaikan itu, semua orang Israel, apa saudara? Menangis, berteriak. Bayangkan ketika mendengarkan itu. Tapi berbeda dengan 2 orang yang bernama Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb punya pengharapan yang sama, saudara, yaitu masuk dalam tanah perjanjian. Yosua dan Kaleb memberitakan berita yang positif. Tidak, Yosua berkata, kalau yang 10 berkata, orang-orangnya besar-besar di sana, orangnya bisa makan orang di sana. Kita ini siapa? Kita ini cuma belalang yang diinjak pasti akan mati. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb berkata, tidaklah demikian. Dan Yosua dan Kaleb berkata, kita akan masuk dan menduduki kota itu. Luar biasa Bapak Saudara. Apapun berita yang saudara dengar hari ini, jangan membuat saudara, sukacita saudara menjadi hilang. Halo, amin. Karena ketika saudara, sukacita saudara hilang, saudara akan sedih. Saudara akan putus asa. Saudara akan menyerah. Saudara tidak akan beranjak dari tempat dudukmu. Dan kau akan tetap diam di tempat. Tapi kalau orang yang bersukacita, dia akan bangkit dari tempat duduknya, dia akan melangkah. Dan dia akan berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin saudara. Dan pastikan hari ini, saudara dapat bersukacita. Karena ketika saudara bersukacita dalam pengharapan, kalau saudara suka mencatat, Anda catat poin yang pertama. Jikalau saudara bersukacita dalam pengharapan, yang pertama, bisa munculkan? Saudara percaya bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik. Halo, amin. Ketika saudara bersukacita, saudara tidak menuntut. Saudara tidak menuntut Tuhan, saudara tidak memaksa Tuhan. Tuhan, mana? Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, mana Tuhan?
Kok saya tidak melihat mukjizat terjadi? Kok saya tidak lihat terobosan? Kok saya tidak lihat kesembuhan terjadi? Kok saya masih tetap seperti ini? Dan lain sebagainya. Berbeda. Orang yang bersuka cita, saudara, percaya bahwa waktu Tuhan itulah yang terbaik. Gak memaksa Tuhan. Orang yang bersuka cita hatinya tenang. Halo, amin. Hatinya tenang. Karena apa, saudara? Meletakkan kepercayaannya, meletakkan pengharapannya di dalam tangannya Tuhan. Dan orang itu tahu bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Halo, amin. Ya, kalau Bapa yang di dunia ini saja firman Tuhan katakan tahu memberikan yang terbaik, apalagi Bapa kita di surga. Amin. Jangan memaksa. Kita hanya perlu menanti waktunya Tuhan. Kalau hari ini saudara belum melihat mukjizat itu terjadi, saudara jangan bersungut-sungut. Jangan mengeluh, tapi bersukacitalah. Dan katakan sebentar lagi mukjizat itu akan terjadi. Halo, amin. Apapun yang menjadi pengharapan saudara hari ini, jangan sedih, jangan mengeluh. Tapi bersukacitalah. Karena orang yang mengeluh, orang yang sedih akan sulit untuk berharap. Saudara hari ini perlu menanti waktunya Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Dengan hati yang bersukacita. Mungkin saudara belum melihat ada sebuah titik terang terjadi. Belum ada sebuah jawaban dan lain sebagainya. Dengarkan baik-baik. Waktu kita dengan waktu Tuhan itu berbeda. Waktu kita ini hanya kepinginnya instan. Manusia itu hanya ingin cepat. Ingat yang sudah punya anak, ya, kalau anak saudara ingin sesuatu, bisa nggak disuruh tunggu dulu? Sulit bukan? Tunggu dulu, ya. Gak bisa, Dedi ini kepingin cepat hari ini, kepingin cepat. Nah kita pun sama, kita ini seperti anak-anak di hadapan Tuhan. Kita kepingin, kita berdoa, langsung ting, langsung tiba-tiba muncul di depan kita. Salah nggak? Nggak salah sih saudara. Tapi kita perlu tahu waktunya Tuhan. Belum tentu waktu kita dengan waktunya Tuhan itu sama. Tuhan bilang belum, tunggu sebentar. Belajarlah mengerti waktunya Tuhan. Kalau Tuhan belum menjawab, pasti Tuhan punya rencana. Jangan curiga yang buruk, curiga yang baik. Curiga yang baik. Oh Tuhan ini kalau belum jawab, pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Amin. Mulai klaim firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Mulai klaim. Rancangan Tuhan ada rancangan yang mendatangkan kebaikan. Mulai klaim. Mulai klaim bahwa Roh Allah turut bekerja. Untuk apa saudara? Mendatangkan apa saudara? Keburukan. Kebaikan. Mulai klaim. Oh ya, kalau belum terjadi, Tuhan punya rencana. Oke Tuhan, pastikan iman saudara tidak berubah. Iman saudara tidak tergoncang. Iman saudara tidak tanggal atau tidak runtuh. Tapi justru ketika saudara berada dalam sebuah pengharapan, imanmu semakin kuat. Imanmu semakin kuat lagi. Oke Tuhan, hari ini aku belum melihat mukjizat terjadi. Oke, aku akan menguatkan imanku lebih lagi. Menguatkan iman lebih lagi. Amin saudara. Disitulah saudara akan bersukacita. Amin saudara ya. Segala sesuatu firman Tuhan indah waktunya. Saya ajak saudara lihat di dalam Pengkhotbah 3. Sama-sama buka Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Sudah menemukan katakan amin. Yang sudah menemukan ayat ini katakan amin. Ia membuat segala sesuatu indah
pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Gak bisa. Kok bisa Tuhan? Gak bisa. Kita gak bisa menyelami apa yang dilakukan Tuhan. Gak bisa. Karena pikiran kita terbatas. Matematika kita aja belum hebat-hebat sekali. Gitu ya saudara ya. Kita kalau dikalikan 1 triliun ditambah 2 miliar dikurangi 3.000 ditambah 4.000 dibagi 5.000. Bingung kan saudara? Kita masih belum bisa memikirkan sejauh itu saudara. Apalagi kita memikirkan pekerjaan Tuhan. Pikiran kita terlalu cetek, terlalu dangkal di hadapan Tuhan. Jadi belajarlah mengandalkan Tuhan. Oke Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan yang terbaik buat kita. Katakan amin. Ya. Nah, Filipi 4 ayat yang keempat. Saya ajak saudara untuk lihat Filipi 4 ayat yang keempat. Yang sudah menemukan katakan amin. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu, segala pengharapanmu, segala mimpimu kepada Allah. Dalam apa saudara? Doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakanlah dalam segala keinginanmu. Nyatakan kepada Tuhan. Apa yang menjadi pengharapanmu? Nyatakanlah kepada Tuhan. Izinkan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Nah, yang kedua, bersukacita dalam pengharapan artinya munculkan saudara percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kalau yang pertama tadi, waktu Tuhan yang terbaik. Yang kedua, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara. Matius 7 ayat yang ke-11. Yang sudah menemukan katakan amin. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, Tuhan sudah menyediakan yang baik. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat hidup saudara. Tidak ada keraguan. Orang yang percaya itu tidak ada keraguan. Orang yang bersukacita itu tidak ada keraguan. Halo amin. Tidak ada keraguan. Dia tahu Bapakku pasti akan berikan yang terbaik. Kalau hari ini saudara sebagai orang tua, cobalah dilihat, coba diingat-ingat. Kalau saudara punya anak saudara meminta sesuatu, ya, lihat kira-kira saudara akan belikan yang jelek-jelek, yang sudah mungkin minta, jadi belikan pisang. Kita kasih pisang yang sudah busuk. Gak mungkin. Kita akan pilihkan yang baik. Yang terbaik buat anak kita. Sama halnya dengan Bapak kita. Kalau kita hari ini meminta sesuatu, percayalah bahwa Bapa akan memberikan yang terbaik buat hidup saudara. Apa yang menjadi pengharapanmu hari ini? Tuhan sudah jauh terlebih memberikan yang terbaik buat saudara. Bapa sudah memberikan yang paling berharga buat hidup kita, yaitu putranya yang tunggal, anaknya yang tunggal. Tuhan sudah berikan buat kita. Supaya apa saudara? Supaya kita selamat. Supaya kita tidak binasa.
Kalau hari ini saudara punya mimpi, mimpi saudara itu kecil bagi Tuhan. Kecil, saudara. Karena apa? Yang besar, yang paling berharga sudah Tuhan berikan buat kita. Halo, amin. Yang paling berharga sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi kalau hari ini kita nggak percaya untuk hal yang kecil, kita nggak percaya kepada Tuhan, sayang sekali. Padahal Tuhan sudah memberikan yang paling berharga buat hidup saudara. Bersukacitalah, karena saudara akan mendapatkan yang terbaik. Amin. Tidak ada sebuah keluhan yang keluar dari mulut kita. Nah, yang ketiga ini, saudara ya. Orang yang bersukacita dalam pengharapan adalah orang yang menyatakan kemenangan sebelum kemenangan itu terjadi. Bisa enggak menyatakan kemenangan? Yes, tapi belum terjadi. Belum terjadi, saudara. Lihat satu contoh. Ya, saya mau kasih satu contoh. Negara kita, Indonesia. Waktu masih masa-masa penjajahan. Ya, waktu masih dalam keadaan dijajah. Tapi negara kita sudah memproklamasikan, mendeklarasikan bahwa negara kita sudah merdeka. Padahal penjajahnya masih ada di negara di Indonesia. Tapi sudah dideklarasikan terlebih dahulu. Hari ini, apakah saudara mampu menyatakan aku sudah menang sebelum saudara melihat kemenangan itu terjadi? Orang yang bersukacita itu begitu, saudara. Akan menyatakan aku sudah menang. Sekalipun belum melihat kemenangan itu terjadi. Satu contoh lagi. Ketika saudara tahu ketika Yosua ya mengitari tembok apa, saudara? Tembok Yeriko. Berapa hari mengitari tembok Yeriko? 7 hari? Atau berapa hari? 13 hari. 7 hari tapi memutarnya berapa kali? 13 kali. Saudara, Yosua bersama dengan 7 imam, bersama dengan tentaranya, prajuritnya, mengitari tembok Yeriko. Tembok Yeriko itu bukan tembok biasa. Temboknya itu sangat tebal. Tembok Yeriko itu terdiri dari 2 sisi. Saudara ya. Tembok yang pertama itu tebalnya 1,8 meter, kurang lebih 2 meter lah gampangannya. 2 meter. Lalu ada jarak lagi sekitar 2 meter. Ini untuk lorongnya, jalannya. Jadi yang pertama ini tembok pertama 2 meter, ada lorong di sini 2 meter atau 3 meteran, saudara. Lalu tembok yang kedua itu 4-5 meter. Bahkan kereta kuda pun bisa melewati tembok itu. Tembok ini sangat besar. Coba bayangkan tembok 5 meter, merobohkan tembok 5 meter itu seperti apa? Gimana caranya merobohkan tembok 5 meter? Tingginya 9 meter. Gimana caranya? Tapi luar biasa. Yosua dengar-dengaran akan Tuhan. Yosua mengitari, ya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengitari tembok itu selama 7 hari. Dan hari yang ke-7 dia harus memutar 7 kali. Dengan apa, saudara? Dengan sorak-sorai kemenangan. Ya, saya nggak tahu gimana ketika mereka jalan di hari pertama. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Haleluya, sambil meniup sangkakala. Dia memutari tembok Yeriko itu selama 7 hari. Sebanyak 13 kali memutari tembok itu. Dengan sorak-sorai, dengan bersukacita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Hosana, glory bagi Sang Raja. Coba bayangkan, kok mereka nggak khawatir? Iya, kalau temboknya rubuhnya ke dalam. Kalau temboknya rubuh ke belah, yang mengitari
mati semua kan. Kena timpa. Tapi luar biasa loh. Mereka mengitari tembok Yeriko itu dengan sukacita. Dan kemenangan pun terjadi atas mereka. Sekarang satu pertanyaan buat saudara. Engkau yang berada dalam pengharapan. Saudara memilih untuk sedih atau mau bersukacita? Saudara memilih untuk mengeluh atau mau bersukacita memuji Tuhan? Ketika saudara bersukacita memuji-muji Tuhan, saudara akan melihat kemenangan itu terjadi di dalam kehidupan saudara. Saudara dapat berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, Tuhan. Kok saudara jadi fals begitu? Saudara, apapun yang terjadi, kita mau berkata Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan. Saya ajak saudara baca ini aja yuk, Habakuk 3. Biar kata-kata ayat ini itu boleh memberkati kita semua. Habakuk 3 ayat yang ke-17. Yang sudah menemukan katakan amin. Kita baca sama-sama 2, 3. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Katakan amin. Amin. Kita mau bersorak-sorak sekalipun mukjizat belum terjadi. Kita mau memuji-muji Tuhan sekalipun terobosan itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Kita mau sorakan haleluya sekalipun mungkin kesembuhan itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Tapi saya percaya ketika kita bersukacita, di situ mukjizat terjadi dalam kehidupan kita. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Satu firman lagi, Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37, mari semuanya buka Alkitab saudara, Mazmur 37 ayat yang keempat. Kita baca sama-sama ya, 4 dan 5, 2, 3. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Semuanya katakan amin. Saudara, percayalah hari ini ketika saudara bergembira, ketika saudara bersukacita, firman Tuhan berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Bapa kita adalah Bapa yang baik. Bapa kita hatinya adalah hati yang selalu memberkati anak-anaknya. Kenapa kita tidak percaya untuk hal-hal yang kecil, sedangkan Bapa sudah memberikan hal-hal yang terbaik buat hidup kita, yaitu putranya yang tunggal agar kita tidak binasa.